Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Temuan kali ini akan diisi presentasi dari kelompok 5 ya dengan topik yaitu protein. Untuk itu saya berikan waktu untuk presentasi bagi kelompok 5 dan kelompok yang lain nanti silakan menyiapkan pertanyaan untuk sesi diskusi. Silakan kelompok 5. Baik, kami dari kelompok 5. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai protein. Adapun anggotanya ada Dwi Rohmastia, ada Yasfa, dan ada Fidel kita. Oke, jadi apa sih protein itu? Ya, protein itu adalah senyawa organik yang tersusun dari rantai asam amino yang saling terikat oleh ikatan peptida. Nah, dan protein ini berfungsi sebagai penyusun utama sel dan jaringan tubuh, serta berperan dalam berbagai proses penting, seperti pertumbuhan, perbaikan jaringan, pembentukan enzim, hormon, dan antibodi. Dan biasanya, nah protein ini tuh disebut juga bahan dasar pembangun tubuh. Karena apa? Hampir semua struktur dan fungsi tubuh manusia itu dipengaruhi oleh protein. Lalu protein itu sumbernya dari mana aja sih? Nah, jadi sumber protein itu berasal dari protein hewani, yang mana protein hewani ini umumnya disebut sebagai protein bernilai biologis tinggi karena mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah cukup dan seimbang. Nah, contoh dari protein hewani ini yaitu telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Lalu yang kedua itu protein nabati. Nah, protein nabati ini berasal dari tumbuhan yang biasanya itu disebut protein bernilai biologis rendah hingga sedang. Nah, contohnya itu protein nabati ini contohnya kacang kedelai, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia. Oke, suara saya terdengar ya. Baik, selanjutnya yaitu tentang pengolahan makanan berprotein. Satu ini umumnya yaitu ini biasa aksi yang diharapkan bukan. Sebut antaranya ada reaksi denaturasi, kemudian kehilangan aktivitas enzim, perubahan kelarutan, dan halo, maaf, mohon maaf suaranya tadi sempat terputus. Baiklah, lanjut. Untuk reaksi dari pemanasan
pengolahan makanan berprotein ini tentunya ada dampak dari pemanasan protein. Dampak pemanasannya itu ada seperti denaturasi, kehilangan aktivitas enzim, perubahan kelarutan dan hidrasi, kemudian ada perubahan warna, cross-linking dan pemutusan pemutusan ikatan peptida, dan juga pembentukan senyawa sensori aktif. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemanasan makanan berprotein ini antara lain ada suhu, lama pemanasan, kemudian ada pH, oksidator, antioksidan, radikal, dan juga senyawa karbonil. Next. Nah, yang pertama yaitu denaturasi protein. Apa sih itu denaturasi protein? Ya, denaturasi protein yaitu suatu perubahan struktur protein tanpa memutus ikatan kovalen. Nah, dalam proses ini biasanya terjadi pemecahan ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbukanya lipatan molekul protein. Dalam denaturasi protein ini tentunya ada dampak yang menguntungkan atau dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dari dampak negatif di denaturasi akibat masa tersebut contohnya yaitu adanya kehilangan aktivitas biologis, kemudian pengendapan protein, dan juga kehilangan sifat fungsional. Kemudian untuk dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan cernaan protein, bisa meningkatkan apa tingkat protein itu mudah dicerna supaya mudah dicerna. Kemudian ada juga sifat buih dan emulsi yang baik dan juga prasyarat pembentukan gel protein. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu faktor dan juga jenis denaturasi. Faktor penyebab yang menyebabkan suatu protein mengalami denaturasi atau perubahan struktur molekul protein itu sendiri tanpa pemutusan ikatan kovalen antara lain yaitu adanya perubahan pH, kemudian perubahan suhu, adanya alkohol, terus listrik, agen produksi, tekanan, dan juga bahan atau senyawa kimia yang lain. Kemudian untuk jenis denaturasi sendiri yang pertama yaitu denaturasi karena asam basa. Nah, denaturasi karena asam basa ini merupakan denaturasi protein dengan penambahan asam basa ditandai dengan peningkatan kekeruhan hingga terbentuknya gumpalan pada saat mencapai pH isoelektris. Isoelektris itu apa? pH isoelektris itu yaitu keadaan saat protein memiliki muatan positif dan negatif yang sama. Dengan adanya muatan ionik, maka asam dan basa akan merusak jembatan garam di dalam protein tersebut. Akibatnya, akibat asam atau basa akibatnya eh penahanan kadar asam dan basa pada garam protein yang tersebut dapat memutus kandungan struktur protein tersebut karena terjadi subsidi ion negatif dan positif pada garam dengan ion positif dan negatif pada asam atau basa. Nah, contohnya reaksi ini tuh biasanya reaksi yang ada di dalam sistem pencernaan saat di asam lambung yang mengkoagulasi susu yang dikonsumsi. Kemudian jenis denaturasi yang kedua yaitu denaturasi logam karena logam berat. Nah,
garam logam berat yang mendenaturasi protein, sama halnya dengan asam sama basa. Cuman garam logam berat itu umumnya mengandung Hg12, terus Pb, Ag, Zn, dan logam lainnya dengan berat atom yang besar. Nah, ini reaksinya biasanya terjadi antara garam logam berat akan mengakibatkan terbentuknya garam protein logam yang tidak larut. Kemudian proteinnya akan mengalami presipitasi bila bereaksi dengan ion logam. Selanjutnya yaitu jenis denaturasi karena panas. Denaturasi akibat panas ini akan menyebabkan molekul-molekul yang menyusun protein bergerak dengan sangat cepat sehingga protein yaitu hidrofobik menjadi terbuka. Akibatnya semakin panas, molekul akan bergerak semakin cepat, kemudian memutus ikatan hidrogen di dalamnya. Nah, panas dapat digunakan untuk mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar. Nah, hal ini terjadi karena suhu tinggi itu dapat meningkatkan energi kinetik. Energi kinetik yang ada di molekul protein itu kemudian menyebabkan molekulnya penyusun protein itu bergerak atau bergetar sangat cepat sehingga mengacaukan ikatan molekul tersebut. Nah, denaturasi dengan suhu panas yang dilakukan pada buah-buahan bisa menyebabkan kadar air dan bertambahnya viskositas atau kekentalan kadar protein yang tertanam pada buah yang mengalami denaturasi akibat suhu panas. Kemudian jenis denaturasi kemudian jenis denaturasi karena alkohol. Nah, denaturasi alkohol ini juga dapat mendenaturasi protein. Alkohol seperti yang kita ketahui kan umumnya terdapat kadar 70%, 95%, ya sekad biasanya kadarnya segitu. Kemudian alkohol 70% biasanya masuk ke dinding sel dan dapat mendenaturasi protein di dalam sel. Sedangkan alkohol 95% akan mengkoagulasikan protein di luar dinding sel dan mencegah alkohol lain masuk ke dalam sel melalui dinding sel. Sehingga yang digunakan sebagai disinfektan adalah alkohol 70%. Alkohol mendenaturasikan protein dengan memutuskan ikatan hidrogen intramolekul pada rantai samping protein. Ikatan hidrogen yang baru terbentuk antara alkohol dan rantai samping protein tersebut. Terus jenis denaturasi selanjutnya yaitu agen produksi yang merusak ikatan disulfida. Ikatan disulfida terbentuk dengan adanya oksigen gugus sultidrol pada sistem antara rantai protein yang berbeda yang sama-sama memiliki gugus sultidril akan membentuk ikatan disulfida kovalen yang sangat kuat. Agen prediksi dapat memutuskan ikatan disulfida di mana penambahan atom hidrogen sehingga membentuk gugus tiol. Selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi Maillard. Apa sih itu reaksi Maillard? Merupakan sumber dan gula yang menyebabkan penurunan nilai gizi protein. Reaksi Maillard ini biasanya terjadi pada waktu pembakaran atau pembuatan kayak roti, kemudian produk buat sarapan, breakfast, sereal,
kemudian pemanasan daging terutama bila terdapat bahan pangan nabati. Pada pembakaran roti, biasanya itu sebelumnya kan ada kandungan proteinnya. Roti yang kita makan tuh biasanya ada nah, akan kehilangan zat gizi yang cukup besar, terutama jadi pada yang berwarna coklat, karena terjadi reaksi dengan reduksi yang dibentuk selama proses fermentasi lunak, kamir dari ragi roti. Meski non-reduksi misalnya sukrosa itu nggak bereaksi dengan protein tetapi pada suhu tinggi ternyata dapat menimbulkan reaksi Maillard, yaitu pada suhu tinggi terjadi pemecahan ikatan glikosidik dan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Contoh lain adalah pada pengolahan susu sapi dengan pemanasan. Karena susu merupakan bahan pangan berprotein tinggi yang juga mengandung gula reduksi dalam jumlah tinggi. Selanjutnya, nah contoh lain pemanasan ini, contoh lain bahan protein dalam contoh lain pengolahan protein dengan pemanasan yaitu adanya perubahan lain akibat suhu tinggi. Yaitu rasemisasi, yaitu turunnya daya cerna yang bisa menghasilkan senyawa toksik atau pirolisis asam amino. Reseminasi residu asam amino dapat mengakibatkan penurunan daya cerna protein karena kurang mampu dicerna oleh tubuh. Kerugian akan semakin besar. Kerugian akan semakin besar apabila yang terasetasi masih ada amino esensial. Pemanasan protein pada pH alkali dapat merusak beberapa residu asam amino seperti ARG, SER, THR, dan LIS. ARG terjadi pada permukaan bahan pangan yang mengalami pemanggangan seperti broiling, grilling, residu asam aminonya, nah dia akan mengalami dekomposisi dan pirolisis. Beberapa hasil pirolisis yang diisolasi dari daging panggang ternyata bersifat sangat magnetik mutagenik. Yang paling pirolisis residu TRP dan GLU. Satu komponen yaitu imadazo, senyawa toksik. Ini akan jauh berkurang apabila pengolahannya tidak dilakukan secara berlebihan atau suhu lebih rendah dan waktu yang lebih pendek. Selanjutnya yaitu perubahan lain akibat suhu tinggi yaitu hidrolis atau pemutusan ikatan peptida. Hidrolisis protein merupakan proses pemutusan ikatan peptida dari protein menjadi komponen-komponen yang lebih kecil kayak pepton, peptida, dan juga asam amino. Hidrolisis ikatan peptida akan menyebabkan beberapa perubahan pada protein, yaitu meningkatnya kelarutan karena bertambahnya kandungan NH3 dan COO dan berkurangnya berat molekul protein atau polipeptida, serta rusaknya struktur globular protein. Waktu yang digunakan untuk hidrolisis pada ikatan peptida biasanya bergantung pada asam amino. Biasanya ikatan peptida ini tuh antara asam amino alifatik butuh waktu yang cukup lama ya untuk diuraikan. Hidrolisis itu bisa makan waktu 24 jam pada suhu 110 derajat Celcius.
Sedangkan hidrolisis yang memakan waktu 2-3 hari itu mampu menguraikan dengan sempurna isoleusin dan ikatan valin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yaspa. Selanjutnya yaitu tentang koagulasi. Koagulasi yaitu merupakan proses perubahan struktur protein dari yang berbentuk cair menjadi padat atau semi padat akibat dari perlakuan seperti pemanasan, penambahan zat kimia seperti asam atau garam, serta aksi mekanis. Penyebab dan faktor dari pemicu koagulasi ini antara lain yaitu panas, asam dan basa, garam, aksi mekanis, serta enzim. Contoh dari koagulasi protein dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya pada saat proses memasak telur. Putih telur yang awalnya berupa berbentuk cair, nantinya setelah melalui proses pemanasan akan berubah menjadi padat dan putih saat proteinnya mengalami koagulasi. Contoh lainnya yaitu pada saat membuat keju. Protein kasein pada susu akan mengendap dan membentuk gumpalan dan cairan pada saat ditambahkan asam padat seperti pada saat pembuatan keju dan yogurt. Selanjutnya yaitu terkait mutu protein. Mutu protein merupakan kualitas atau nilai gizi protein yang ditentukan berdasarkan jumlah protein dalam bahan makanan, jumlah asam amino esensial, serta daya cerna dari asam amino tersebut. Suatu protein dapat dikatakan bermutu tinggi apabila mudah dicerna atau dihidrolisis, mengandung asam amino esensial yang lengkap, serta komposisinya itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kalau misalnya membahas tentang kualitas atau mutu dari protein hewani dan protein nabati, maka protein hewani seperti daging, ikan, telur, dan lain sebagainya jauh lebih bermutu dibandingkan dengan protein nabati dari kelengkapan asam amino esensialnya serta tingkat penyerapannya. Tetapi ada beberapa protein nabati seperti misalnya kedelai yang memiliki nilai protein yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pengganti protein hewani seperti misalnya kedelai. Namun sebagian besar dari protein nabati yang berasal dari serealia dan kacang-kacangan itu kan tergolong sebagai protein yang bermutu rendah. Nah, ini tuh disebabkan karena adanya asam amino pembatas, yaitu kandungan asam amino esensialnya itu sangat sedikit atau tidak mencukupi kebutuhan. Misalnya pada serealia. Serealia itu biasanya kekurangan asam amino lisin, sementara pada kacang-kacangan biasanya kekurangan asam amino metionin. Sehingga untuk mendapatkan kelengkapan asam amino esensial harus menggabungkan beberapa protein nabati. Seperti misalnya pada saat mengkonsumsi nasi yang kurang lisin tadi, dimakan bersamaan dengan kacang yang kurang metionin, maka kekurangan asam amino esensialnya dapat ditutupi oleh protein yang lain. Selanjutnya, akibat kelebihan protein. Jadi apabila mengonsumsi makanan yang mengandung protein yang sangat tinggi nih, jadi ada akibatnya. Yang pertama yaitu beban berlebih pada ginjal. Jadi maksudnya ini beban kerja berlebih pada ginjal. Jadi seseorang ketika mengkonsumsi protein dalam jumlah berlebih, nah ginjal kan akan bekerja lebih keras untuk membuang sisa nitrogen tersebut. Nah, dalam jangka panjang. Dan ini dapat berpotensi memperburuk kondisi ginjal, apalagi pada seseorang yang memiliki penyakit ginjal kronis.
Lalu yang kedua, dehidrasi. Karena pembuangan urea butuh banyak cairan. Jadi jika tidak diimbangi dengan konsumsi air yang cukup, nah kondisi ini bisa mengakibatkan dehidrasi. Lalu yang selanjutnya itu gangguan pencernaan. Yang keempat itu protein hewani tinggi. Jadi ketika mengkonsumsi protein hewani tinggi kayak seperti daging merah, nah itu bisa beresiko penyakit jantung dan juga kolesterol. Lalu yang kelima itu diet tinggi protein tanpa seimbang. Jadi apabila dietnya hanya mengkonsumsi protein saja yang berlebih, nah tidak diimbangi dengan yang lain, nah maka itu dapat mengganggu metabolisme. Kalau tadi kelebihan protein, selanjutnya ini ada akibat kekurangan protein. Jadi kalaupun kurang protein pun dapat mengakibatkan, yaitu yang pertama ada kwashiorkor, yaitu penyakit malnutrisi yang biasanya ini menyerang pada anak-anak. Lalu yang ditandai dengan adanya pembekakan di bagian perut, terus rambutnya pucat. Ini kayak kan biasanya rambut anak yang sehat dengan anak yang memiliki kekurangan protein itu kan beda ya. Nah ini rambutnya itu agak pucat, lalu kulitnya kering, lalu mudah infeksi. Nah terus selanjutnya itu marasmus. Nah ini juga penyakit ini juga terjadi pada anak-anak, yaitu yang mana bisa mengakibatkan tubuh si anak ini sangat kurus dan otot dan lemaknya habis. Maksudnya itu ya lemaknya berkurang, jadi tidak berkembang anaknya gitu, dan anaknya ini lebih mudah lemah gitu. Tidak seperti anak-anak yang lainnya gitu. Lalu yang selanjutnya itu kehilangan massa otot. Nah ini biasanya terjadi pada orang dewasa, dan juga luka sulit sembuh, imun lemah, dan anemia. Dan ini dua ini, kehilangan massa otot dan luka sulit ini biasanya terjadi pada orang tua. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 5. Sekarang sesi diskusi ya dan tanya jawab. Silahkan dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan, dan untuk kelompok 5 silakan catat ya, nanti ditanggapi setelah beberapa pertanyaan. Silakan kelompok lain, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 6 untuk memberikan pertanyaan. Izin Silahkan. Kok belum ada suaranya? izin bertanya untuk kelompok 5. Tadi disebutkan kan kalau kita kekurangan protein itu bisa menyebabkan anemia. Nah, bisa dijelaskan nggak mekanisme kenapa sih ketika kita kekurangan protein itu bisa menyebabkan anemia? Terima kasih. Izin bertanya, Mbak. Silahkan. Tadi kan dijelaskan denaturasi itu kan perubahan struktur ya, tanpa pemutusan ikatan kovalen. Terus faktornya itu ada panas, asam atau basa, ataupun alkohol. Nah, berarti kan kalau kita masak telur dan masak atau memanaskan susu, berarti kan itu mengalami denaturasi juga. Terus kira-kira protein yang sudah terdenaturasi tadi itu masih dapat dimanfaatkan tubuh dengan baik atau tidak? Terima kasih. Izin bertanya.
Biasanya kan kalau orang-orang, suaraku kedengaran nggak ya? Kedengaran. Biasanya kan kalau orang-orang yang melakukan olahraga intensif itu kan biasanya dia memperbanyak asupan protein ya, entah dia itu makannya telur, telur rebus, atau mengkonsumsi susu tinggi protein, atau ada juga yang beberapa yang sampai minum pil asam amino. Nah, kalau asam amino itu kan kegunaan untuk tubuhnya kan bisa untuk membentuk tendon ya. Nah, apakah ada fungsi lain dari protein yang mendukung atau yang kayak biar orang yang melakukan olahraga secara intensif itu tuh mungkin biar berhasil membentuk otot atau gimana gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ditanggapi silahkan dari kelompok 5 atau ada. Baik Pak, kita minta waktu dulu untuk mencari Oh iya. jawaban. Terima kasih yang sudah bertanya.